Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya SMP 1 Bangku Kelinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Indonesia bersama Bapak Junaidi MPD selaku Kepala Sekolah. Kita tanyakan untuk PPDB 2025 ini, maka gimana teknisnya, syarat-syaratnya dan apa-apa dan lainnya untuk lancarnya PPDB tahun ini. Gimana, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi MPD, Kepala SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Untuk PPDB itu sudah ada juknisnya. Sudah ada juknis dari Kabupaten Pelalawan atau perbuknya untuk tentang PPDB. Sekolah hanya tinggal mengikuti itu saja. Terus gini, Bang, ini kan dulu zonasi ada, katanya sekarang udah tidak ada lagi zonasi gitu. Bukan tidak ada zonasi, dinamakan domisili. Kalau jalur penerimaan siswa masih sama seperti yang lama. Yang pertama itu ada jalur prestasi, yang dulu zonasi disebut jalur domisili. Kemudian ada lagi jalur afirmasi dan jalur mutasi orang tua. Dulu mutasi orang tua nama perpindahan diganti mutasi. Itu saja. Terus gini, Bang, ini kan masuknya siswa baru ini kan tentu macam-macam apanya ya, masalah domisili ini. Apakah dia memakai surat RT atau diketahui lurah atau kepala desa setempat, itu mana, Bang? Nah, kalau di yang domisili itu dimulai Permendikbudnya, di Permendiknasnya ada bahwa itu diutamakan dulu dengan kartu kependudukan minimal 1 tahun terakhir dia berdomisili di situ. Itu pertama kalau mengenai itu. Tapi kalau surat keterangan itu sudah turunan berikutnya, agak lebih di edaran di juknisnya sudah tertulis semua itu. Nah, ini kan dari kakak setahun ya. Kan Ya. kalau orang tua pindah kan umpamanya dalam dia buat kakak baru 6 bulan kakaknya, itu gimana? Kalau dia memilih jalur domisili nggak masuk. Kalau dia memilih jalur domisili. Oh, dia masuk jalur kepindahan orang tua ya. Perpindahan orang tua, nanti yang perpindahan orang tua itu TNI, Polri, ASN, BUMN, nah itu yang swasta gimana? swasta bisa dikatakan tidak, kecuali dia karyawan tetap perusahaan, boleh, artinya karyawan ya. Kalau dia pedagang itu nggak bisa ya? Pedagang nggak ada, nggak usah. Tapi kan ada surat keterangan domisili dia, setelahnya dia tuh memang baru pindah orang tuanya, mamanya pindah ke tempat lain, lalu dia ke orang tuanya berdagang, buat kakak baru 6 bulan, nah, tapi kan RT buat dia baru 6 bulan domisili situ. Artinya nanti dia tersingkir juga, karena kan sesuai kalau jumlahnya sudah terpenuhi dia akan kalah. Kalau kan diseleksi dulu nanti, artinya yang di ranking, artinya ranking itu yang lama tinggal diambil dulu lama tinggal. Kalau masih kotanya tersisa mungkin bisa jadi dia masuk. Tapi kalau seandainya kotanya habis, nggak bisa dia maksa, diutamakannya lebih lama gitu. Oh, berarti dia tetap di ranking dulu ya? Artinya ranking itu kalau disaingkan kan diadu tuh, adu jarak tempuh, adu jarak lama tinggal kan yang tidak memenuhi syarat itu sudah jelas itu, agak sulit ya. Yang penting di permen kementerian itu menyatakan 1 tahun. Ya. Kalau saya buka nanti kan lama tuh buka ya, bisa dibuka. Tadi kan karena ada jalur perpindahan orang tua kan. Yang perpindahan orang tua itu tadi yang diterima itu ASN, TNI, Polri, BUMN, aparatur negara, karena dia punya surat tugas gitu kan. Kalau hanya pedagang, dia ambillah sekolah yang tidak apa. Adalah tempat yang apa yang disesuaikan. Karena nanti kalau dilegalkan itu pasti semua orang nanti akan pindah di ujung tahun. Saat dia mau dekat SMP 1 dia pindah cari rumah sewa petak di dekat SMP 1. Itu ya. Tapi kan orang tua kerja kan bang nggak langsung bisa pindah-pindah kayak gitu, tentu banyak pertimbangan apa gitu. Bukan karena kalau kita perdebatkan di situ semua orang celahnya banyak. Kalau dia menginginkan sesuatu itu bisa saja dia mau lakukan apapun. Dia minta dengan RT masih keterangan, tapi oleh sebab itu kakak. Makanya sudah diumumkan juga di itu orang tua tidak boleh memperbarui kakak dalam waktu terakhir, kecuali ada anak lahir dalam kakak keluarganya itu boleh. Jadi kan kakak itu kan terbitnya di Dukcapil gitu. Oh, berarti udah pakai ketentuan seperti itu lah ya. Ya udah ada ketentuan seperti itu, maka ya itu tadi. Ini kalau untuk bertanya itu, kalau itu saya katakan. Yang jelas lebih memudahnya PPDB itu atau SPMB, sekarang SPMB dengan sistem penerimaan murid baru.
Sistem penerimaan murid baru itu sudah diatur dalam sebuah juknis, petunjuk teknisnya yang dilahirkan oleh dalam perbuk. Khusus di Kepulauan Kerinci atau Kabupaten Pelalawan nanti Bupati keluarkan. Ada wilayah-wilayahnya, wilayah zonasi atau domisili itu sudah ditentukan. Seperti biasa saja. Yang berubah itu hanya apa? Sistem pengambilan tadi, sama prestasi itu 30%. 30% dibagi 3, 10% untuk akademik, 10% non akademik, dan 10%-nya untuk tahfiz Al-Quran. Kemudian 50% untuk zonasi atau domisili tadi. Kemudian 15% untuk afirmasi. Afirmasi itu siswa yang kurang mampu. Nah, itu juga punya catatan di sana. Memiliki kartu PKH dari apa? Dari pemerintah atau surat keterangan tidak mampu. Itu baru dari kelurahan. Tapi juga surat keterangan itu akan divalidasi lagi. Tidak semata-mata diterima pengakuan dia miskin. Gitu. Validasi ini cuma maksudnya dari sekolah ngecek ke lapangan atau gimana? Validasi. Bisa saja nanti kalau seandainya pesaing itu bisa saja kalau diindikasi tidak benar orang itu miskin, bisa saja ada panitia tim untuk ngecek ke lapangan. Karena ya SKTM ini surat keterangan mampu ini kan istilahnya bisa aja orang tuh nggak siapa buat itu ya. Ya, itu kan kelurahan tanggung jawab itu. Kalau kelurahan keluar itu kelurahan nggak bertanggung jawab, itu mengeluarkan menyatakan itu benar mereka. Tadi mengeluarkan surat itu kan kelurahan. Iya. Itu kelurahan nanti yang bertanggung jawab. Seandainya ada laporan indikasi Sian itu tidak miskin, baru saja bisa divalidasi lagi, bisa saja. Oh, berarti kita yang ke kantor lurah untuk validasi itu gitu. Enggak perlu lah. Jadi Saya rasa nanti. Yang penting kan ya, kalau nanti terjadi sesuatu yang mencurigakan, bisa saja lah. Bisa saja ke lapangan, bisa saja ke kelurahan, atau ada tim yang khusus melihat itu kebenarannya. Dari panitia SPMB itu lah. Ya, panitia SPMB. Jika ada misalnya ada orang tua yang komplain, Sian itu nggak miskin, bisa saja. Tapi kalau seandainya tidak ada yang komplain, ya kita terima surat keterangan dari lurah itu. Berarti lurah sudah mengeluarkan surat, pasti dia punya tim sendiri. Gitu. Lurah kan punya tim pendamping desa juga, tahu dia anak-anak yang tidak mampu itu kan. Iya, soalnya kan gini ya. Tetangga-tetangga dia kan merasa diri. Ya, mampu kok masuk melalui ini jalur ini. Itu tuh ya, itu kan. betul. Berarti tim kita turun lah ke sana ya. Ya. Terus masalah ini bang, masalah prestasi. Prestasi kan ini beda-beda ukurannya apa? Skala antar kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional. Nah, pertama dengan akademik. Kalau akademik itu jelas ranking 1 sampai 5 maksimalnya. Ranking 1 sampai 5. Kemudian kalau non akademik kita ambil dari kabupaten terendahnya sampai nasional, non akademik. Kemudian tahfiz itu minimal 1 juz Al-Quran. Dites juga nanti, dites dulu. Hanya kamu. Enggak. Jadi kita ngetesnya panitia itu ada yang memang spesial untuk mentes tahfiz itu. Ya, tes Guru tahfiz. kita apa dari luar? Guru kita. Guru kita. Panitia lah, panitia. Panitia untuk tahfiz ya. Ya. Guru agama lah ya. Ya. Nah, terus ini bang, ini kan yang untuk non akademik kayak olahraga itu semua olahraga apa dikasih spesifikasi nggak? Yang terdaftar di BPTI. Apa itu BPTI? Nah, Badan Penjaringan Talenta Indonesia di pusat ada terdaftar namanya itu. Kalau nggak ada terdaftar nggak sulit, nggak apa juga dia. Artinya yang dilombakan dalam O2SN olahraga. Kalau olahraga O2SN, kalau seni FL2SN. Nah, gitu Ya aja. kalau di luar itu dia juara nasional gimana? Kayak dia apa? Taekwondo kan? Ya. Kan di luar itu. Hmm. Silat, karate, itu gimana? Kita kan diutamakan, itu kan. Karena kita sudah mengutamakan, jika masih ada kuota bisa diterima. Tapi diutamakan dulu yang BPTI-nya. Umpamanya sekarang nih ada 10% tadi. Enggak di SMP 1 10% itu 30 orang. Ini utamakan dulu yang sertifikatnya yang BPTI tingkat kabupaten sampai nasional. Kalau ternyata yang mendaftar itu hanya 20 orang dari BPTI, 10 orangnya masih bisa kita terima yang di luar itu. Taekwondo tadi, yang lain, itu bisa saja gitu. Ya sekarang gini kan dari BPTI kan kita cuma ada yang masuk cuma kabupaten. Nah, di luar BPTI yang apa dia nasional kayak karate apa gitu, itu gimana? Yang jelas utamakan dulu BPTI, karena itu yang resmi. Oh, kita tetap. Nah, kita kan biar anak itu bisa sampai ke jenjang nasionalnya. Artinya kan dapat juga efek baiknya ke nama sekolah. Karena nanti kalau BPTI itu begitu diketik dia muncul namanya. Nanti anak itu masuk SMA juga demikian. Oh, berarti kita tetap ke acuan yang ada lah. Yang acuan yang ada itu artinya utama. Jadi bedakan juga garis bawah mengutamakan. Artinya mengutamakan yang lain itu jika masih ada peluang masih diterima.
Tapi jika ini bersaing, sudah terpenuhi kuota tak mungkin dimasukkan lagi yang lain. Gitu. Ya, tapi kan ini kan bakal kalau dia udah juara nasional bang, tentu kan ke depan SMP 1 ini kan dibawa juga ke nasional gitu. Itu ada pertimbangan gitu. Itu kan nanti kan nama individu. Artinya bukan nama ini apa? Bukan individu. Ya klub lah. Nama klub. Iya, nama Bukan klub. nama sekolah-sekolah kan nggak disebut nama sekolah karena tak terdaftar gitu. Ya, tapi nanti kan kalau dia sekolah sini dia kan terbawa siswa SMPD. Nggak disebutkan. Kalau klub itu nggak disebutkan, dia nanti menyebutkan nama klubnya itu. Klub Tuwondo. Apa nama pelatihannya? Oh, berarti kita pertimbangan itu. Jadi nggak ada, artinya nggak didaftarkan ke link ke kementerian itu. Kementerian itu nggak ada masuk namanya. Nama sekolah itu nggak masuk kementerian. Ya sertifikat saja sebut juara ini, tapi kementerian nggak ngaku itu, karena nggak terdaftar sama mereka gitu. Ya, misalnya dari telepon Pak Junaidi MPD, semoga ke PPDB tahun ini berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.